Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Husnul Hatimah, kelas H, nomor NIM 220901500062. Di sini saya diberikan tugas oleh mata kuliah pengantar akuntansi dengan seri A dan B genap sesuai dengan NIM saya. Dan beban selama tahun berjalan. Modal awal pemilik Nadia pada tanggal 1 Januari 2016 adalah 670 juta. Selama tahun berjalan, ia menarik uang tunai 42 juta untuk kepentingan pribadi. Dan diketahui utang usaha, piutang usaha, kas pendapatan jasa, tanah, beban lain-lain, beban sewa, perlengkapan, beban utilitas, beban upaya. Instruksi. Yang pertama, buatlah laporan laba rugi untuk tahun berjalan yang berakhir pada 31 Desember 2016. Di sini saya telah menulisnya. Diketahui pendapatan jasa yaitu 912.500 juta. Beban upah 510 juta. Beban sewa 36 juta. Beban utilitas 28.500 juta. Beban perlengkapan 4.100.000. Dan beban lain-lain 6 juta. Untuk mendapatkan total beban, kita total semua beban upah, sewa, utilitas, perlengkapan, dan lain-lain. Yang pertama, beban upah itu 510. Yaitu 585 juta. Untuk mendapatkan laba atau rugi dari perusahaan, yaitu kita total pendapatan jasa dengan total beban. Kita kurang yaitu 327.500. Jadi laba neto dari perusahaan Nadia Travel Agency yaitu sebesar 327.500.000. Buat instruksi kedua yaitu buatlah laporan ekuitas pemilik untuk tahun berjalan yang berakhir pada 31 Desember 2016. Modal Nadia Rahmawati pada 1 Januari telah diketahui yaitu 670 juta. Investasi tambahan pemilik tidak ada, tidak diketahui. Laba neto selama bulan berjalan yaitu diambil dari laporan laba rugi yaitu 327.500 juta. 300 dikurangi penarikan. Diketahui yang menarik 42 juta. Untuk mendapatkan kenaikan ekuitas pemilik, kita kurang penarikan dengan laba neto 327.500 dikurang penarikan 40 juta yaitu 200
500 juta. Untuk mendapatkan modal Nadia pada tanggal 31 Desember, kita tambahkan modal Nadia Rahmawati pada tanggal 1 Januari dengan kenaikan pada ekuitas pemilik. Totalnya yaitu 955.500.000. Selanjutnya itu buatlah laporan posisi keuangan per 31 Desember 2016. Telah diketahui kas 190.500.000, piutang 285 juta, dan perlengkapan 5.500.000 dan tanah 544 juta. Untuk mendapatkan total aset kas piutang usaha, perlengkapan dan tanah di total hasilnya yaitu 1.025 juta. Dan untuk mendapatkan total liabilitas dan ekuitas, kita menotal utang usaha dan modal Nadia Rahmawati, yaitu hutang usaha 69.500.000 dan modal Nadia Rahmawati yaitu 955.500.000, dan di total hasilnya 1.025 juta. Telah diketahui bahwa aset dan total liabilitas dan ekuitas itu balance atau seimbang. Instruksi selanjutnya yaitu nomor 4. Pos apakah yang muncul baik dalam laporan ekuitas pemilik maupun dalam laporan posisi keuangan? Pos yang muncul baik dalam posisi laporan ekuitas pemilik maupun dalam laporan posisi keuangan yaitu modal Nadia Rahmawati, yaitu sebesar 955.500.000. Selanjutnya yaitu seri 14A. Pada tanggal 1 Juli 2016, Ari Saputra mendirikan Saputra Property. Ari melakukan transaksi berikut ini selama bulan Juli. Transaksi A sampai I akan dijelaskan pada instruksi 1. Instruksi 1 yaitu tunjukkan pengaruh setiap transaksi dan saldo setelah terjadinya transaksi dengan menggunakan tabel berikut. Inilah tabel transaksi. Transaksi pertama yaitu membuka rekening bank atau nama perusahaan dengan setoran awal sebesar 25 juta dari dana pribadi. Jadi, kas bertambah sebesar 25 juta dan modal Ari Saputra bertambah sebesar 25 juta. Transaksi B yaitu membeli perlengkapan kantor secara kreditur sebesar 1.850.000. Jadi, perlengkapan bertambah sebesar 1.850.000 dan utang usaha bertambah 1.850.000. Selanjutnya, transaksi C, membayar kreditur untuk melunasi utang usaha. Melunasi utang usaha sebesar 1.200.000. Jadi, kas berkurang sebesar 1.200.000 dan saldonya tersisa 23.800.000. Perlengkapan tetap 1.800.000, utang usaha berkurang sebesar 1.200.000 dan tersisa 650.000. Modal Ari Saputra tetap 25 juta. Selanjutnya, transaksi D, menerima kas atas komisi penjualan sebesar 41.500.
menerima kas, berarti bertambah sebesar 41.500.000. Total saldo yaitu 65.300.000. Perlengkapan tetap 1.850.000. Utang usaha tetap 650, modal tetap 25 juta, dan komisi bertambah sebesar 41.500.000. Selanjutnya, transaksi E, membayar sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan berjalan 3.600.000. Membayar sewa berarti kas berkurang sebesar 3.600.000 dan saldo yang tersisa yaitu 61.700.000. Perlengkapan tetap 1.800.000, utang usaha tetap 650, modal Ari Saputra sebesar 25 juta, komisi tetap 41.500, dan beban sewa bertambah sebesar 3.600.000. Selanjutnya, transaksi F, menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta. Menarik kas berarti kas berkurang lagi sebesar 4 juta dan saldo tersisa yaitu 57.700.000. Perlengkapan tetap 1.850, utang usaha tetap 650, modal tetap 25 juta, dan privo bertambah sebesar 400 juta. Komisi tetap 41.500.000, beban sewa tetap 3.600.000. Selanjutnya, transaksi G, membayar beban kendaraan bulan berjalan sebesar 3.050.000 dan beban lain-lain sebesar 1.600.000. Jadi kas berkurang sebesar 3.050.000 dan 1.600.000. Jadi saldo yang tersisa yaitu 53.050. Perlengkapan tetap 1.850, utang usaha tetap 650, modal tetap 25 juta, privo tetap 400.000, komisi tetap 41 juta, beban sewa tetap 3.600.000, beban kendaraan bertambah sebesar 3.050.000 dan beban lain-lain bertambah sebesar 1.600.000. Selanjutnya, transaksi H, membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Jadi kas berkurang lagi sebesar 5 juta dan saldo tersisa 48.050. Perlengkapan tetap 1.850, utang usaha tetap 650, modal tetap 25 juta, privo tetap 4 juta, komisi penjualan tetap 41.500. Beban gaji bertambah sebesar 5 juta, beban sewa tetap 3 juta, beban kendaraan tetap 3.050, dan beban lain-lain tetap 1.600.000. Yang terakhir, transaksi I, yaitu setelah dihitung sisa perlengkapan sebesar 950, berarti biaya perlengkapan yang digunakan adalah 600. Jadi, kas berkurang lagi sebesar 900. Dan saldo yang tersisa yaitu 47.150. Perlengkapan tetap 1.080.000, utang usaha tetap 650, modal tetap 25 juta, privo tetap 4 juta, komisi penjualan tetap 41.500, beban gaji tetap 5 juta, beban sewa tetap 3.600, beban kendaraan tetap 3.050, beban perlengkapan bertambah 900, dan beban lain-lain tetap 1.600. Jadi inilah tabel
setiap transaksi dan saldo setelah terjadinya transaksi. Telah diketahui pendapatan jasa yaitu 41.500.000, beban gaji yaitu 5 juta, beban sewa yaitu 3.600.000, beban kendaraan yaitu 3.050.000, beban perlengkapan yaitu 900.000, dan beban lain-lain yaitu 1.600.000. Untuk mendapatkan total beban yaitu kita total beban gaji, beban sewa, beban kendaraan, beban perlengkapan, dan beban lain-lain, yaitu totalnya sebesar Rp14.150.000. Dan untuk mengetahui laba neto, kita kurang 41 juta dengan total pendapatan jasa dan total beban, yaitu sebesar 27.350.000. Instruksi selanjutnya yaitu instruksi yang kedua yaitu membuat laporan ekuitas pemilik. Membuat ekuitas pemilik untuk bulan Juli serta laporan posisi keuangan. Laporan ekuitas pemilik untuk bulan Juli. Telah diketahui modal Ari Saputra sebesar 25 juta, dan investasi tambahan oleh pemilik tidak ada. Laba neto sebesar 27.350.000. 27.350.000 dikurangi penarikan yaitu reverse sebesar 4 juta, 27.350.000. Laba neto dikurang dengan penarikan yaitu totalnya 23.350.000. Dan untuk mengetahui modal Ari Saputra pada tanggal 31 Juli 2016, kita total modal dan kenaikan pada ekuitas pemilik yaitu 25 juta dengan 23 juta 350, yaitu 48 juta 350. Inilah modal Ari Saputra 31 Juli 2016. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan.
31 Juli 2016. Aset telah diketahui kas sebesar 47.150.000 dan piutang usaha tidak diketahui, perlengkapan sebesar 1.850.000 dan total aset yaitu sebesar 49 juta. Selanjutnya total liabilitas dan ekuitas. Telah diketahui utang usaha yaitu sebesar 650 dan modal Ari Saputra yaitu sebesar 48.350.000. Untuk mendapatkan total liabilitas dan ekuitas yaitu modal dan utang usaha di total dan hasilnya yaitu 49 juta. Inilah laporan posisi keuangan Saputra Properti. Selanjutnya seri 1 6A. Jumlah yang hilang dari laporan keuangan. Laporan keuangan akhir bulan saat pertama kali operasi dari Wahyu Properti adalah sebagai berikut. Instruksi yaitu dengan menganalisis keterkaitan antara 4 keuangan, hitunglah nilai A sampai Q. Jadi, pada laporan laba rugi, Wahyu Properti mendapatkan jasa tidak diketahui. Jadi, untuk mendapatkannya yaitu total beban dan laba neto ditotal, jadi menghasilkan pendapatan jasa yaitu 750 juta. Dan untuk mendapatkan beban perlengkapan yaitu beban upah, beban sewa, beban utilitas dan beban lain-lain di total jadi 445 dikurang dengan total beban yaitu 475, jadi hasilnya yaitu 30 juta. Selanjutnya pada laporan ekuitas pemilik, modal Wahyu Rahman 1 April 2016 tidak diketahui, kosong. Laba neto April kosong dan laba neto tidak diketahui. Untuk mendapatkan modal Wahyu Rahman 1 April 2016 yaitu dapat kita baca yaitu laporan keuangan akhir bulan saat pertama kali operasi dari Wahyu Properti. Jadi perusahaan ini dimulai pada akhir bulan dan tertulis di sini yaitu modal Wahyu Rahman 1 April. Jadi tidak memiliki modal
awal. Jadi 0. Untuk mendapatkan laba neto April, yaitu dari laporan laba rugi, yaitu laba neto sebesar 275 juta dan untuk mendapatkan di total sebesar 650. Dan untuk dan dikurangi penarikan, jadi dikurang total investasi dan laba neto. Total dari investasi laba neto dikurangi oleh penarikan, hasilnya yaitu 525 juta. Sebenarnya modal dan kenaikan pada ekuitas pemilik, untuk mendapatkan modal di total antara modal dan kenaikan pada ekuitas pemilik, tapi modal 0, jadi tetap modal Wahyu pada 30 April yaitu tetap 525 juta saja. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Yang kosong yaitu total aset, kas, perlengkapan dan tanah di total, jadi hasilnya yaitu sebesar 625 juta. Untuk mengetahui modal Wahyu Rahman, yaitu diambil dari laporan ekuitas pemilik yaitu sebesar 525 juta. Sebesar 525 juta. Total liabilitasnya yaitu sebesar 625 juta. Selanjutnya laporan arus kas Wahyu Properti untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2016. Kas diterima dari pelanggan diambil dari pendapatan jasa, yaitu 750. Dikurangi pembayaran kas untuk operasional dan kreditur. Hasilnya yaitu hasilnya yaitu 362.500.000. Dan untuk nilai M, arus kas dari aktivitas investasi, pembayaran kas untuk pembelian tanah dapat dilihat
pembayaran kas untuk pembelian tanah dapat dilihat yaitu sebesar 150 juta 150 juta karena pembayaran untuk pembelian tanah jadi minus 150 juta. Selanjutnya arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas diterima sebagai investasi oleh pemilik, diketahui dari laporan ekuitas pemilik, yaitu investasi yang pertama yaitu sebesar 375 juta. 375 juta. Dikurangi penarikan kas oleh pemilik. Dikurangi penarikan kas oleh pemilik yaitu 125 juta. 125 juta. Selanjutnya arus kas neto dari aktivitas pendanaan yaitu hasil pengurangan dari kas diterima sebagai investasi pemilik dan dikurangi oleh kas pemilik yaitu hasilnya 250 juta. Lalu untuk mendapatkan arus kas neto dan saldo kas per 30 April 2016 yaitu kita total arus kas neto, pembayaran kas untuk pembelian tanah, dan arus kas neto dari aktivitas pendanaan, yaitu hasilnya 462.500. Selanjutnya yaitu seri B. 2B, laporan keuangan. Berikut ini adalah aset dan liabilitas wisata travel service pada akhir tahun berjalan 30 April 2016. Berikut saldo pendapatan dan beban selama tahun berjalan. Modal awal pemilik Muhammad Andika sebesar 180 juta pada tanggal 1 Mei 2015. Selama tahun berjalan, ia menarik uang tunai sebesar 40 juta untuk kepentingan pribadi. Telah diketahui utang usaha, piutang usaha, kas, pendapatan jasa, beban lain-lain, beban sewa, perlengkapan, beban pajak, beban utilitas, dan beban upah. Instruksi yang pertama yaitu buatlah laporan laba rugi untuk tahun berjalan yang berakhir pada 30 April. Laporan laba rugi. Telah diketahui pendapatan jasa yaitu pendapatan jasa sebesar 875 juta. 875 juta. Selanjutnya yaitu beban upah. Beban upah 525 juta. Beban utilitas sebesar 38 juta.
beban perlengkapan, beban sewa, beban pajak, beban lain-lain, yaitu 10 juta, 38 juta, 75 juta, dan 15 juta. Beban perlengkapan yaitu 12 juta, beban sewa 75 juta, beban pajak yaitu 10 juta, dan beban lain-lain yaitu sebesar 15 juta. Total beban yaitu sebesar 675 juta. Hasil laba neto yaitu pendapatan jasa dikurang oleh total beban yaitu sebesar 200 juta. Selanjutnya yaitu instruksi kedua yaitu buatlah laporan ekuitas pemilik untuk tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 30 April 2016. Laporan ekuitas pemilik modal Muhammad Andika 1 Mei 2015 diketahui yaitu sebesar 180 juta. Diketahui modalnya yaitu 180 juta. Investasi tambahan pemilik tidak ada. Laba neto selama tahun berjalan yaitu diambil dari laporan laba rugi yaitu 200 karena tidak memiliki investasi tambahan pemilik, dikurangi oleh penarikannya diketahui yaitu sebesar 40 juta. Hasil dari 200 juta dan dikurang 40 juta yaitu sebesar 160 juta. Untuk mengetahui modal yaitu modal Andika pada 30 April 2016 yaitu modal Andika pada 1 Mei 2015 dan kenaikan pada ekuitas pemilik di total, jadi hasilnya yaitu 340 juta. Instruksi selanjutnya yaitu buatlah laporan posisi keuangan per 30 April 2016. Laporan posisi keuangan telah diketahui kas sebesar 146 juta, piutang usaha sebesar 210 juta, perlengkapan sebesar 9 juta, dan tanah tidak diketahui. Total aset yaitu sebesar 365 juta.
utang usaha yaitu sebesar 25 juta. Modal Muhammad Andika yaitu sebesar modalnya yaitu diambil dari laporan ekuitas pemilik sebesar 340 juta. 340 juta. Untuk diketahui total liabilitas dan ekuitas yaitu utang usaha tambah modal Muhammad Andika yaitu sebesar 365 juta. Telah diketahui bahwa laporan posisi keuangan Wisata Travel Service yaitu aset dan total liabilitas ekuitas yaitu balance atau seimbang. Instruksi selanjutnya yaitu pos apakah yang muncul baik dalam laporan laba rugi maupun laporan ekuitas pemilik. Pos yang muncul baik dalam laporan rugi maupun laporan ekuitas pemilik yaitu laba neto sebesar 200 juta. Selanjutnya yaitu seri 14B. Transaksi laporan keuangan. Pada tanggal 1 April 2016, Maria Renata mendirikan Cemara Properti. Maria melakukan transaksi berikut ini selama bulan April. Transaksi A sampai I akan dijelaskan pada instruksi nomor 1. Instruksi 1 yaitu tunjukkan pengaruh setiap transaksi dan saldo setelah terjadi transaksi dengan menggunakan tabel berikut. Jadi inilah tabel yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksinya. Transaksi A yang pertama yaitu membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar 24 juta dari dana pribadi. Membuka rekening di bank atas nama perusahaan dengan setoran awal yaitu kas bertambah sebesar 24 juta dan modal juga bertambah sebesar 24 juta. Selanjutnya transaksi B. Membayar sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan berjalan sebesar 3.600.000. Jadi kas berkurang sebesar 3.600.000 dan saldo yang tersisa yaitu 20.400.000. Dan di beban sewa bertambah sebesar 3.600.000. Transaksi selanjutnya yaitu membayar beban kendaraan bulan berjalan sebesar 1.350.000 dan beban lain-lain sebesar 600.000. Jadi kas berkurang lagi sebesar 1.350.000 dan 600.000. Saldo yang tersisa yaitu 18.450.000 dan beban kendaraan bertambah sebesar 1.350.000 dan beban lain-lain juga bertambah 600.000. Transaksi selanjutnya yaitu membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 1.200.000. Kas tidak bergerak karena membeli secara kredit, jadi perlengkapan saja sebesar 1.200.000 dan utang usaha juga bertambah sebesar 1.200.000. Transaksi selanjutnya yaitu menerima kas atas komisi penjualan sebesar 19.800.000.
Jadi kas bertambah sebesar 19.800.000 dan komisi juga bertambah sebesar 19.800.000. Selanjutnya yaitu membayar kreditur untuk melunasi utang usaha sebesar 750. Jadi kas berkurang sebesar 750 dan utang usaha juga berkurang sebesar kas berkurang 750 dan saldo yang tersisa yaitu 37.500.000 dan utang usaha juga berkurang 750 dan total pengurangan dari utang usaha dan berkurangnya utang usaha yaitu sebesar 450. Transaksi selanjutnya yaitu membayar gaji karyawan sebesar 2.500.000. Membayar gaji karyawan sebesar 2.500.000 berarti kas berkurang sebesar 2.500.000 dan saldo yang tersisa yaitu 35 juta dan beban gaji bertambah sebesar 2.500.000. Transaksi selanjutnya yaitu H. Menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar 3.500.000. Jadi kas berkurang lagi sebesar 3.500.000 dan saldo yang tersisa yaitu 31.500.000 dan privo bertambah 3.500.000. Selanjutnya transaksi yang terakhir yaitu setelah dihitung sisa perlengkapan sebesar 300, berarti biaya perlengkapan yang digunakan selama bulan April adalah 900. Jadi kas berkurang lagi sebesar 900 dan saldo yang tersisa yaitu 30.600.000 dan beban perlengkapan bertambah sebesar 900. Jadi inilah tabel yang terjadi transaksi dengan pengaruh transaksi dan saldonya. Buatlah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik untuk bulan April serta laporan posisi keuangan per 30 April. Laporan laba rugi Cemara Properti. Pendapatan jasa yaitu sebesar 19.800.000. Beban sewa yaitu sebesar 3.600.000. Beban kendaraan sebesar 1.350.000. Beban gaji sebesar 2.500.000. Beban perlengkapan sebesar 900.000. Beban lain-lain 600.000. Beban sewa kendaraan, beban kendaraan, beban gaji perlengkapan, beban lain-lain di total. Jadi hasilnya yaitu sebesar 8.950.000. Total dari hasil dari laba neto yaitu dengan dikurang pendapatan jasa dan total beban yaitu sebesar 10.850.000. Selanjutnya laporan ekuitas pemilik. Modal Maria Renata yaitu diketahui sebesar
24 juta. Investasi tidak ada. Laba neto bulan berjalan yaitu 10 juta 850. Dikurangi penarikan yaitu sebesar 3.500.000. 3.500.000. Keringan pada pemilik yaitu sebesar 7.350.000. Untuk mendapatkan modal Maria pada 30 April 2016 dengan menambah modal dan kenaikan pada ekuitas pemilik, yaitu totalnya 31 juta 350. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan Comara Properti. Kas diketahui yaitu saldo terakhir yaitu 30 juta 600. Jadi 36 juta 600 juta. Piutang usaha tidak ada. Perlengkapan usaha yaitu sebesar 1 juta 200. Sebesar 1.200.000. Tanah tidak diketahui. Total aset yaitu sebesar 31.800. Utang usaha diketahui yang tersisa yaitu sebesar 450.000. Dan modal Maria Renata yaitu sebesar 31 juta 350. Total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 31.800. Jadi telah diketahui bahwa aset dan total liabilitas dan ekuitas itu balance atau seimbang. Selanjutnya yaitu seri B6B, jumlah yang hilang dari laporan keuangan. Laporan keuangan akhir bulan saat pertama kali operasi dari Balat Properti adalah sebagai berikut. Instruksinya yaitu dengan menganalisis keterkaitan antara 4 laporan keuangan, hitunglah nilai A sampai Q. Jadi terdapat huruf nilai A sampai Q yang hilang di sini. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang hilang yaitu beban upah. Cara mencarinya yaitu dengan menotalkan beban sewa sampai beban lain-lain, yaitu sebesar, lalu dikurang oleh total beban, yaitu sebesar 200
203, 200. Untuk mendapatkan huruf B, kita kurangkan pendapatan jasa dan total beban, yaitu sebesar 112 juta rupiah. Selanjutnya, laporan ekuitas pemilik, yaitu tidak diketahui modal. Modal tidak ada karena laporan keuangan akhir bulan saat pertama kali operasi akhir bulan, dan di sini modal yaitu awal bulan, jadi tidak ada, 0. Investasi 1 Mei 2016. Investasi itu diambil dari laporan arus kas diterima sebagai investasi, yaitu 160 juta. 160 juta. Lalu laba neto Mei diambil pada laporan laba rugi, yaitu 112 juta. 112 juta. Totalnya yaitu sebesar 272 juta. Dikurangi penarikan. Penarikan diketahui dari arus kas dari laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu penarikan kas oleh pemilik, yaitu sebesar 64 juta. Dikurang jadi hasilnya yaitu sebesar 208 juta. Modal yaitu 208. Dikurangi penarikan yaitu sebesar 208 juta. Untuk mendapatkan modal Ihsan Kamil 31 Mei 2016, yaitu modal awal Ihsan Kamil pada 1 Mei dengan modal akhir kurang, jadi tetap menghasilkan 208 karena tidak memiliki modal awal. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Tanah dapat dilihat dari laporan arus kas, yaitu 120 juta. 120 juta. Dan total aset yaitu sebesar 256 juta. Utang usaha telah diketahui. Total modalnya diambil dari ekuitas pemilik, yaitu 208. Totalnya yaitu
256 juta. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Kas diterima dari pelanggan itu diambil dari pendapatan jasa. Pendapatan jasa yaitu sebesar 400 juta. 400 juta. Dikurangi, jadi hasilnya itu 147 200. Lalu kas diterima. Pembayaran kas untuk pembelian tanah telah diketahui. Kas diterima sebagai investasi oleh pemilik telah diketahui, dikurangi penarikan oleh pemilik untuk mendapatkan P. Jadi yaitu 96 juta. Untuk mendapatkan yaitu dengan cara menotalkan arus kas neto, pembelian tanah, pembayaran tanah, dan arus kas neto dari aktivasi pendanaan, yaitu 200 juta. Inilah arus neto dan saldo kas per 31 Mei. Isi A sampai Q. Sekian dari tugas yang saya kerjakan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.